sahabatku yang dirahmati Allah. Bayangkan, kamu sedang berada di titik terendah dalam hidup. Semua terasa berat, jalan seakan buntu, doa yang kau panjatkan belum juga terkabul, dan hatimu hanya bisa berkata, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan?" Pernahkah kamu merasa seperti itu? Tenang, ini bukan kebetulan kamu mendengar pesan ini. Allah tahu isi hatimu, Allah tahu air matamu. Bahkan Allah tahu betapa kamu ingin segera keluar dari ujian ini. Tapi tahukah kamu, ada rahasia besar di balik ujian yang sedang kamu jalani sekarang. Rahasia yang kalau kamu tahu, bisa membuat hatimu lebih tenang, lebih kuat, dan bahkan membuka pintu kemudahan dari arah yang tak pernah kamu duga. Allah tidak pernah memberi ujian di luar batas kemampuan. Setiap manusia pasti pernah merasakan titik terendah dalam hidup. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan sakit yang tak kunjung sembuh, ada pula yang diuji dengan masalah keluarga, hutang, hingga perasaan tertekan yang membuat malam-malam penuh air mata. Pada saat-saat seperti itu, seringkali muncul rasa putus asa, seakan-akan ujian ini terlalu berat dan tidak ada jalan keluar. Namun disinilah pentingnya kita memahami janji Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi sebuah jaminan dari Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu batas kekuatan setiap hambanya. Kita mungkin merasa rapuh, merasa tak sanggup, tetapi Allah melihat kita dengan cara yang berbeda. Allah tahu bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang belum pernah kita sadari. Dan untuk menampakkan kekuatan itu Allah menghadirkan ujian. Bayangkan seseorang yang sedang melatih ototnya di sebuah gym. Jika beban yang diangkatnya terlalu ringan, ototnya tidak akan berkembang. Tapi jika beban itu sedikit lebih berat, maka perlahan ototnya akan terbentuk dan menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan kehidupan. Ujian adalah beban yang Allah berikan agar kita bertumbuh, agar hati kita lebih kokoh, dan agar iman kita semakin kuat. Terkadang kita berpikir, kenapa harus aku yang mengalami ini? Kenapa hidupku berbeda dari orang lain? Padahal, boleh jadi justru ujian ini adalah cara Allah menjaga kita. Dengan ujian, Allah menahan kita dari kesombongan, melindungi kita dari lalai dan mendekatkan kita kepadanya. Bukankah seringkali kita hanya benar-benar ingat kepada Allah ketika sedang terhimpit masalah? Bukankah doa yang paling tulus biasanya lahir dari hati yang sedang terluka? Ujian bukan tanda Allah membenci. Sebaliknya, ujian seringkali tanda bahwa Allah peduli. Rasulullah bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu yang serupa dengan mereka. Semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujian yang ia jalani. Maka jika kamu merasa diuji begitu berat, jangan buru-buru merasa bahwa Allah tidak sayang padamu. Justru mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk derajat yang lebih tinggi. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, setiap sabar yang kamu tahan, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah mencatat semuanya. Mungkin kamu tidak langsung melihat hasilnya sekarang, tapi kelak kamu akan memahami bahwa ujian yang kamu anggap musibah ternyata adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Allah bisa mengganti kegagalanmu dengan keberhasilan yang lebih indah, mengganti kesedihanmu dengan kebahagiaan yang berlipat, dan mengganti kesempitanmu dengan kelapangan yang tak pernah kamu bayangkan. Maka jangan takut dengan ujian, jangan merasa sendirian, karena Allah selalu dekat. Bahkan ketika semua orang menjauh, Allah tetap setia mendengarmu. Ketika semua jalan terlihat buntu, Allah mampu membuka pintu dari arah yang tidak pernah kamu duga. Dan ketika hatimu berkata, "Aku tidak sanggup," Allah akan berkata, "Aku tahu kamu sanggup karena aku bersamamu." Jadi ketika kamu merasa berat dengan ujian hidup, berhentilah sejenak untuk merenung. Katakan dalam hati, "Jika Allah memberiku ujian ini, berarti aku bisa melewatinya. Aku tidak sendirian. Allah bersamaku." Kesabaran adalah kunci yang membuka jalan keluar. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada masa ketika semuanya terasa mudah, namun ada pula saat di mana hidup seakan berat, penuh ujian dan jalannya tertutup rapat. Dalam momen seperti itu, seringkali hati bertanya, kapan semua ini berakhir? Kapan pintu jalan keluar terbuka untukku?
Jawabannya ada dalam satu kata yang sederhana, namun berat untuk dijalani. Sabar. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan sekadar kalimat penghibur, melainkan jaminan bahwa siapapun yang mampu bersabar, Allah sendiri akan menemaninya melewati badai kehidupan. Bayangkan Sang Pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa atas segalanya, hadir membersamaimu ketika kamu memilih untuk bersabar. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti pasrah tanpa arah. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap teguh berikhtiar, tetap menjaga doa, tetap berpegang pada janji Allah, meski hasil yang diharapkan belum juga datang. Sabar itu seperti akar pohon yang kuat. Ngaya amat tidak terlihat di permukaan, tetapi dialah yang membuat pohon tetap berdiri kokoh meski diterpa badai. Coba renungkan sejenak, betapa banyak orang yang kehilangan kesempatannya hanya karena tidak sabar menunggu. Ada yang gagal dalam usaha karena menyerah terlalu cepat. Ada yang meninggalkan doa karena merasa tak kunjung dikabulkan. Padahal bisa jadi, sedikit lagi pintu itu akan terbuka, sedikit lagi pertolongan itu datang. Sabar adalah kunci, dan terkadang pintu Allah baru terbuka setelah kita membuktikan bahwa hati kita benar-benar mampu menahan. Lihatlah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka semua melalui jalan sabar sebelum mendapatkan kemenangan. Nabi Nuh bersabar 950 tahun berdakwah meski ditolak kaumnya. Nabi Ayub bersabar menghadapi sakit yang panjang. Bahkan Rasulullah sendiri bersabar menghadapi hinaan, peperangan, dan pengkhianatan. Hingga akhirnya Allah menolong beliau dengan kemenangan. Jika mereka saja diuji dengan begitu berat, lalu kita yang diuji dengan sedikit masalah, apakah pantas menyerah terlalu cepat? Kesabaran juga menjadi penghapus dosa. Setiap kali kita menahan amarah, setiap kali kita memilih berdiam daripada membalas, setiap kali kita menahan diri dari putus asa, Allah catat itu sebagai pahala. Bahkan bisa jadi, sabaranmu hari ini adalah alasan Allah memudahkan jalanmu esok hari. Karena Allah Maha Adil, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada penantian yang hampa. Ingatlah, setiap ujian hidup selalu punya batas waktu. Tidak ada kesulitan yang abadi. Jika sekarang kamu sedang berada di tengah kegelapan, sabarilah, karena cahaya fajar pasti akan datang. Jika sekarang jalanmu terasa buntu, sabarilah, karena Allah mampu membuka pintu jalan keluar dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Maka ketika hati mulai lelah, bisikan pada diri sendiri, aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Allah sudah menyiapkan jalanku. Aku tidak sendirian karena Allah bersamaku. Kesabaran bukan sekadar menunggu, tetapi menunggu dengan hati yang tetap yakin. Karena sabar adalah kunci yang tidak hanya membuka jalan keluar dari masalah, tetapi juga membuka pintu rahmat, pintu rezeki, dan pintu ketenangan jiwa. Doa tulus bisa mempercepat pertolongan Allah. Setiap manusia pasti punya harapan. Ada yang berharap rezekinya dilapangkan, ada yang memohon agar keluarganya diberi ketenangan, ada pula yang berdoa supaya terbebas dari lilitan masalah. Namun seringkali kita merasa doa-doa itu belum juga terkabul, seakan-akan Allah belum mendengarkan. Saat itulah hati bisa menjadi goyah. Tapi tahukah kamu, tidak ada satupun doa yang sia-sia, apalagi doa yang tulus. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang keluar dari mulut. Doa adalah percakapan langsung antara hamba dengan Tuhannya. Doa adalah bukti kerendahan hati, pengakuan bahwa kita ini lemah, dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Dan doa yang tulus yang keluar dari hati yang benar-benar pasrah, penuh keyakinan, bercampur dengan air mata dan rasa harap, itulah doa yang mampu mengetuk pintu langit lebih cepat. Bayangkan seseorang yang sedang tenggelam di lautan. Ia tidak bisa berenang, tidak ada kapal yang menolong. Apa yang ia lakukan? Ia berteriak sekuat tenaga, dengan rasa takut dan harap yang begitu besar. Begitulah seharusnya doa seorang hamba. Ia keluar dari hati yang benar-benar butuh pertolongan, tanpa ragu, tanpa berpaling pada selain Allah. Dan doa seperti itulah yang paling cepat didengar dan diijabah olehnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quraish Al-Baqarah 186. Ayat ini adalah janji yang tidak pernah diingkari.
Allah tidak pernah jauh dari hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Yang sering terjadi bukan Allah yang menjauh, tapi hati kita yang kurang sungguh-sungguh dalam berdoa. Doa yang tulus bukan sekadar mengucapkan kata-kata di bibir, melainkan doa yang diiringi keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar dan Allah pasti mampu. Bahkan meski doa itu hanya terucap dalam hati, tanpa suara Allah tetap mengetahuinya. Doa tidak perlu indah kata-katanya, yang penting tulus niatnya. Kadang doa sederhana seperti, "Ya Allah, tolong aku yang keluar dari hati, yang hancur bisa lebih cepat sampai ke langit dibanding doa panjang yang hanya formalitas." Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak: doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpuasa, dan doa seorang ibu untuk anaknya. Itu menunjukkan betapa kuatnya doa yang lahir dari hati yang tulus. Doa orang yang terzalimi penuh dengan kepasrahan. Doa orang berpuasa penuh dengan kesucian jiwa. Doa seorang ibu penuh dengan cinta yang tak terbandingkan. Semua itu mempercepat datangnya pertolongan Allah. Mungkin kamu pernah merasakan ketika hidup terasa sempit lalu kamu menangis dalam doa. Tiba-tiba hatimu menjadi lebih tenang. Masalahnya belum selesai, tapi entah kenapa beban itu terasa lebih ringan. Itulah bukti bahwa doa sudah bekerja. Pertolongan Allah tidak selalu berupa jawaban instan. Kadang pertolongannya berupa kekuatan hati untuk tetap bertahan sampai solusi datang. Maka jangan pernah lelah berdoa. Jangan menganggap doa hanya formalitas setelah salat. Jadikan doa sebagai nafas hidup. Bicaralah dengan Allah kapan saja, di mana saja. Mintalah dengan hati yang tulus, karena doa yang tulus bisa mempercepat pertolongan Allah dengan caranya, dengan waktunya, dan dengan hasil yang pasti terbaik untukmu. Ingatlah, doa adalah senjata orang beriman, dan doa tulus yang keluar dari hatimu bisa mengubah takdir, bisa membuka pintu rezeki, bisa mendatangkan ketenangan, dan bisa mempercepat datangnya pertolongan Allah yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Ujian adalah jalan untuk menguatkan iman dan takwa. Hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju dunia yang sementara, tetapi sebuah ujian panjang menuju akhirat yang kekal. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kekurangan, dan ada pula yang diuji dengan kelimpahan. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita semakin dekat kepadanya, bukan semakin jauh. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta akur." An-Surat Al-Ankabut ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa ujian adalah bukti cinta Allah kepada hambanya untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya sekadar mengaku. Ujian seringkali datang tiba-tiba, kadang berupa kehilangan yang menyakitkan, kadang berupa masalah yang melelahkan, atau kesempitan hidup yang membuat kita merasa hampir menyerah. Namun justru di titik itulah iman kita diuji. Apakah kita masih percaya bahwa Allah punya rencana terbaik? Apakah kita tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat? Atau justru kita berpaling, menyalahkan keadaan, bahkan meragukan kebesaran Allah? Ujian itu seperti api yang membakar emas. Semakin panas api itu, semakin murni emas yang keluar. Begitu juga dengan iman. Semakin berat ujian yang menimpa, semakin murni dan kuatlah iman seseorang jika ia mampu melewatinya dengan sabar dan tawakal. Tanpa ujian, iman akan tetap rapuh, mudah goyah, dan tidak teruji. Tapi dengan ujian, iman menjadi kokoh, tak mudah dipatahkan, dan semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Takwa juga lahir dari ujian. Bagaimana seseorang bisa disebut bertakwa jika ia tidak pernah diuji antara taat dan maksiat? Bagaimana seseorang bisa mengaku ikhlas jika tidak pernah diuji dengan kehilangan? Bagaimana seseorang bisa disebut kuat jika tidak pernah diuji dengan kesulitan? Setiap ujian adalah ladang untuk melatih hati agar lebih berserah diri kepada Allah, melatih lisan agar lebih banyak berzikir, melatih jiwa agar lebih banyak bersyukur. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah tanda murka Allah, padahal seringkali ujian justru tanda cintanya. Rasulullah bersabda, "Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka.
Barang siapa yang ridha, maka Allah akan meridainya, dan barang siapa yang murka, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka, ujian yang kamu hadapi sekarang bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk meninggikan derajatmu. Mungkin kamu merasa letih, mungkin kamu merasa berat, tapi percayalah, setiap kesabaran yang kamu jalani, setiap air mata yang kamu tahan, setiap doa yang kamu panjatkan di tengah malam, semuanya sedang menumbuhkan iman dan menambah takwamu. Dan kelak ketika ujian itu berakhir, kamu akan melihat dirimu yang baru, lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah, dan lebih yakin bahwa semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Maka jangan takut pada ujian. Sambutlah dengan keyakinan bahwa Allah tidak sedang menghukummu, melainkan sedang mendidikmu. Setiap langkah yang kamu lalui dalam kesulitan, setiap sabar yang kamu pertahankan, semuanya sedang menuliskan pahala yang akan kamu panen di hari akhir. Ujian adalah jalan menuju iman yang lebih murni, takwa yang lebih dalam, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Jangan menyerah, jangan berkata pada melder, karena ujian hanyalah jembatan menuju kebaikan yang lebih besar. Percayalah, setelah ujian ada kebaikan yang lebih besar. Tidak ada manusia yang luput dari ujian. Hidup ini memang penuh liku. Kadang membuat kita tersenyum lega, kadang juga membuat kita menangis dalam diam. Tetapi ada satu janji Allah yang harus selalu kita genggam erat. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Janji ini bukan sekadar kata-kata, melainkan ketetapan yang Allah tuliskan dalam kitabnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap kali ujian datang, seringkali hati merasa berat, seakan-akan hidup ini tidak adil. Namun apa yang kita anggap musibah, bisa jadi justru jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, sementara kita hanya melihat sebatas apa yang ada di depan mata. Kita seringkali meminta sesuatu, tetapi Allah menundanya, bahkan menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik. Dan semua itu baru kita pahami setelah melewati ujian. Bayangkan, seorang petani yang menanam benih. Ia harus sabar menunggu, harus melewati panas dan hujan, bahkan melihat tanah tampak kosong seolah-olah tidak ada kehidupan. Tapi sebenarnya di balik tanah itu, benih sedang bertumbuh, akar sedang menguat, dan perlahan tanaman itu akan muncul ke permukaan. Begitulah ujian hidup. Mungkin saat ini kamu tidak melihat hasilnya, tapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, yang akan datang tepat pada waktunya. Setiap kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Setiap kesempitan akan dibayar dengan kelapangan. Setiap sakit yang kau derita bisa menjadi penghapus dosa, sekaligus jalan menuju kesembuhan yang lebih kuat. Jangan kira air matamu sia-sia, sebab Allah tidak pernah menutup mata terhadap doa dan perjuanganmu. Mungkin kamu merasa terluka sekarang, tapi Allah sedang merajut kisah indah untuk masa depanmu. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, bahkan dipenjara tanpa kesalahan. Namun pada akhirnya Allah mengangkatnya menjadi penguasa Mesir yang mulia. Semua kesedihan yang dialaminya hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Begitu pula dengan kita. Setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Maka jangan menyerah di tengah jalan. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat jawaban. Jangan berputus asa hanya karena belum menemukan jalan keluar. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Setiap ujian adalah bukti bahwa Allah masih peduli padamu, masih ingin mendengar doamu, masih ingin melihatmu lebih dekat kepadanya. Percayalah, setelah ujian ini ada kebaikan yang lebih besar menantimu. Ada rezeki yang lebih luas, ada kebahagiaan yang lebih tulus, ada pertolongan yang lebih nyata, dan ada jalan hidup yang lebih indah. Tugas kita hanya satu, bersabar, tetap berdoa, dan terus percaya pada janji Allah. Karena janji Allah itu pasti, dan Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berserah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup memang penuh dengan ujian, tangisan, dan rasa letih yang terkadang membuat kita ingin menyerah. Tapi ingatlah selalu, setiap ujian adalah tanda cinta Allah. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah selalu dekat, mendengar doa-doamu,
menyaksikan perjuanganmu, dan mencatat setiap tetes air matamu sebagai pahala, maka tetaplah bersabar, tetaplah berdoa, dan jangan pernah putus harapan. Yakinlah, setelah hujan pasti ada pelangi, setelah gelap pasti ada cahaya, dan setelah ujian pasti ada kebaikan yang lebih besar. Percayalah pada janji Allah, karena janjinya adalah kepastian. Semoga Allah selalu menguatkan hatimu, melapangkan rezekimu, menenangkan keluargamu, dan membuka jalan keluar dari setiap masalah yang kau hadapi. Mari kita tutup dengan doa terbaik. Semoga Allah memberikan kita iman yang teguh, kesabaran yang luas, dan ketenangan dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.